Mas Ridwan, mungkin masih banyak yang belum memahami kenapa ada negara-negara yang boleh memiliki senjata nuklir. Terus kemudian kita tahu ada yang namanya perjanjian NPT di situ dan Iran berada di dalam sana, yang banyak orang ketahui kalau sudah menandatangani NPT berarti dia agree tidak akan memiliki senjata nuklir. Tapi kenapa Iran selalu diduga memiliki keinginan untuk mengembangkan uraniumnya sampai mencapai level senjata nuklir, sementara ada Israel yang diduga kuat memiliki nuklir, senjata nuklir, itu nggak diapa-apain. Itulah yang disebut Iran sebagai ketidakadilan rezim internasional. Mereka kan selalu menyatakan itu. Kenapa Amerika Serikat boleh? Kenapa, apa bedanya kami, apa bedanya Iran dengan Amerika Serikat? Sama-sama manusia, sama-sama sebuah negara. Kenapa you boleh, I enggak, kan gitu. Itu yang kemudian digugat sebenarnya oleh Iran, bahwa ya rezim internasional, PBB, UNCLOS, UNCLOS, kemudian apa tadi Mbak, NPT, itu adalah permainan-permainan negara hegemon, negara superhegemon seperti Amerika Serikat yang ingin kemudian menjadi polisi dunia. Jangan lupa kenapa Pakistan boleh, karena saat itu Pakistan dibutuhkan oleh Amerika sebagai salah satu penekan mereka di kawasan, mitra mereka di kawasan ketika terjadi perang awal dengan perang Irak itu. Jadi pada saat itulah kemudian dibolehkan oleh Amerika. Jadi yang bilang boleh dan bilang tidak itu kok Amerika gitu. Kenapa dia bisa jadi polisi dunia? Nah, ini yang kemudian digugat Iran. Ya, kita tahu Mas, ada cerita Korea Utara yang sebelumnya menandatangani NPT, Nuclear Non-Proliferation Treaty, kemudian keluar akhirnya. Nah, apakah memang Iran seharusnya meniru langkah Korea Utara daripada diungkit-ungkit soal kan kamu udah tanda tangan NPT, tapi kenapa masih mau senjata nuklir, mendingan kayak Korea Utara sekaligus keluar? Tatanannya mungkin akan segera berubah ya, tatanan dunia Mbak. Jadi bisa saja keluar dari NPT, keluar dari PBB, keluar dari semua rezim internasional. Banyak pakar yang sudah mengatakan demikian. Iran tampaknya sudah tidak lagi percaya dengan rezim apapun dalam tata laksana hubungan internasional, karena mereka merasa ya tidak ada yang bantuin, diserbu habis-habisan, yang lain cuma mengecam, ya kita mengecam, ya kita meminta dihentikan, ya bersurat ke PBB, tapi tidak ada kemudian langkah nyata, effort yang jelas yang kemudian menata world order menjadi lebih baik. China Rusia Mas? Ya kan tidak bergerak apapun, karena China tentu saja menganggap perang ini sangat menguntungkan mereka. Ketika Amerika itu kemudian konsentrasinya di kawasan Iran, Timur Tengah, maka Pasifik kosong. Terbukti kan rudal-rudal anti balistiknya Amerika yang dititipkan di Pulau Jeonju digeser semua ke Qatar. Sekarang kosong Pulau Jeonju Korea Selatan itu. Jadi kalau sekarang Korea Utara mau iseng, mau invasi tanda petik, ya sudah selesai, karena dia nggak punya intercept, nggak punya rudal intercept yang selama ini dititipkan Amerika di Pulau Jeonju. Jadi Korea Utara, China, Rusia ini juga sama-sama mengamankan kepentingan nasional interestnya masing-masing, Mbak. Dan itu yang disayangkan oleh Iran sebenarnya. Beberapa kali Menteri Luar Negerinya Araghchi kan menyatakan, kita mengharapkan ada satu negara dunia yang kemudian bisa menggantikan Amerika menata kembali world order. Dan itu belum dilakukan, bahkan even oleh Rusia, even oleh Cina. Belakangan kita lihat, terutama minggu ini ya Mas Ridwan, Presiden Xi Jinping itu dalam istilah saya itu sangat aktif. Misalnya dia menerima Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez. Kemudian juga Menlu dari Rusia juga datang menemui Presiden Jinping. Kemudian bagaimana Trump dalam tweetnya di Truth Social juga menyebut-nyebut Presiden Xi bahwa China juga sudah setuju untuk tidak mengirim senjata kepada Iran. Jadi di mana sebetulnya posisi Iran dalam perang ini? Posisi China dalam perang ini? Presiden Xi Jinping ini kan modelnya, ya kita tahu ya, dia selalu menggunakan politik dua sisi. Kalau kita sebut itu politik dua sisi. Jadi seolah-olah dia tidak mau terlibat, seolah-olah oh ini bukan urusan saya. Tetapi di sisi lain kita tahu bahwa by military, by intelijen, Cina sangat membantu Iran. Bagaimana Iran bisa menargetkan sasaran-sasaran yang sangat presisi di Israel, kemudian bahkan ada salah satu apartemen di Bahrain
dari 11 lantai yang diserang cuma lantai 9. Yang ada Amerikanya. Nah, itu dari mana? Kalau dia punya satelit sendiri kan nggak bisa se-advance itu. Ya, kemudian banyak yang bilang itu Beidou, itu satelitnya China. jadi menjadi mata Iran ya, Menjadi China mata itu. Iran. Jadi secara tertutup dukungan tetap diberikan, tapi di muka terbuka secara diplomasi dia bilang itu urusan luar negeri, urusan dalam negerinya Iran. Beijing tidak ingin terlalu intervensi. Walaupun yang terbaru memang Laksamana Dongjun ya yang cukup agak geram ya dengan strategi blokade Trump di ujung Selat Hormuz itu. Ya, oke. Berarti strategi di panggung depan dan panggung belakang itu beda yang diterapkan oleh Beijing, China. yes, ya betul, Oke. betul, ya. Kalau dari mata Trump melihat China itu apakah sebetulnya sudah tahu bahwa China itu menggunakan taktik dua sisi atau dua kaki gitu ya, tapi juga Trump bermain cantik atau bagaimana Mas Anda melihatnya? Ya. Soalnya di Ya. Truth Social terakhir Ya. Trump seolah-olah China itu adalah masih kawan saya. Ya. China sudah setuju tidak akan mengirimkan senjata kepada Iran. Ya, betul. Di Truth Social terakhir kan dia melakukan posting itu, tapi postingannya juga banyak dikecam oleh netizen Cina karena dia bilang, Trump itu bilang dalam 2 minggu lagi saya akan berpelukan dengan si gemuk itu. Betul. Ada kata fatnya. Fat hug. Nah, itu yang kemudian netizen Tiongkok itu ngamuk luar biasa, yang kemudian dianggap sebagai blasphemy ya, penghinaan terhadap Presiden Xi Jinping. Artinya memang ya pasti sudah tahu lah kan CIA beroperasi di Beijing itu lama sekali dan mereka punya banyak sekali cara untuk melakukan operasi intelijen di Tiongkok. Tetapi memang yang sangat dikhawatirkan Cina itu yang sangat dikhawatirkan Amerika itu ketika mereka sedang berkonsentrasi di Iran, China melakukan manuver ke Taiwan. Oh, tapi Mas ketika kita mendengar langsung ya dari Pakistan bahwa sebetulnya memang pada saat konversi itu mereka berterima kasih kepada China. Di situ terkonfirmasi sebetulnya ada peran China juga yang mendorong akhirnya terjadi negosiasi perundingan antara Iran dengan Amerika Serikat. Apakah itu Anda melihatnya sebagai strategi China untuk betul-betul ingin mendamaikan kedua belah pihak ini atau bagaimana sih? Karena kan katanya China mengambil keuntungan sebetulnya dari perang yang berkepanjangan ini. Iya betul, mengambil keuntungan secara ekonomi ya. Kemudian mengambil keuntungan secara politik karena dia menjadi kosong sekali perhatian di kawasan Pasifik, dan keuntungan ketiga dia adalah dia akan menjadi super hegemon ketika kemudian Amerika ini downfall, semua strategi Trump gagal, Trump kemudian jatuh, Amerika kacau, Amerika chaos dan seterusnya, itu yang ditunggu oleh Tiongkok. Maka dialah yang akan menjadi super hegemon. Bagi Iran itu nggak masalah. Bagi Iran bahkan dia Menteri Luar Negerinya kan Araghchi sudah bilang, tolonglah ada satu negara besar yang perbaiki hubungan internasional antar negara ini, ingatkan Amerika supaya dia tidak semena-mena seolah-olah dia polisi dunia. Nah, sebenarnya Iran nggak masalah ketika misalnya Beijing nanti menjadi super hegemon. Bagi Iran nggak masalah karena selama ini kan ya nggak ada hubungan yang negatif kan dengan Tiongkok. Iran fine aja, bahkan bisnisnya sangat aktif dengan Cina. Jadi tampaknya memang Beijing ini juga menghitung waktu. Kita tahu MSS, intelijen luar negerinya Beijing, itu juga beroperasi di Timur Tengah, di kawasan. Dan mereka juga punya, dalam tanda petik, aset, termasuk di Pakistan. Jadi kalau tadi Mbak Sylvia bilang, oh ini mungkin ada nggak intervensi, bisa saja. Ketika aset Cina itu bisa melobi, misalnya kepala staf militernya Jenderal Zarif itu kemudian sekarang saja misalnya ya sudah itu terjadi. Oke. Terakhir Mas Ridwan, meskipun Mas Ridwan adalah kelompok yang pesimis ya dengan negosiasi. Saya mazhabnya pesimistis. Namun dengan melihat perkembangan yang terjadi terutama di dalam negeri Amerika sendiri, Mas Ridwan, ketika isu pemakzulan itu semakin kencang, kemudian juga approval rating itu semakin rendah buat Trump gitu ya. Dan juga ada isu bahkan mentalitas Trump juga dipertanyakan, ya banyak didorong-dorong akhirnya pemakzulannya dipercepat. Apakah itu akan membuat menjadi modal sebetulnya untuk kita berharap akan ada titik temu yang lebih terang lah di negosiasi yang kedua ini? Titik temu yang lebih terang. Intinya Amerika lah yang lebih mengalah. Kita berharap, kalau dari Amerika saya pesimis, Mbak. Tapi kalau dari Iran masih mungkin. Ghalibaf dan Araghchi ini adalah dua figur yang saya kira sangat terbuka. Berbeda dengan Fahidi yang saya sampaikan di awal, komandan pimpinan IRGC. Tampaknya kalau memang beneran ada second round,
Ghalibaf dan Araghchi bisa kemudian dalam tanda petik ya menurunkan tuntutan. Kalau kita mengharapkan Amerika, kami tidak yakin ya, walaupun tadi Mbak Zilvia bilang bahwa di Amerika sendiri sudah bergolak dan seterusnya, tapi dengan karakter hawkishnya, dengan karakter Partai Republik yang demikian sangat ekstrim, kita tidak yakin mereka mau bow down terhadap Iran. Mereka pasti harus dalam pihak yang merasa menang. Nah, ini tinggal seninya bangsa Persia. Bagaimana tetap menang, tapi lawan mengira dia yang menang. Nah, ini yang kita tunggu ya. Kalau yang benar ada second round, itulah kehebatan nanti dari diplomasi